Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita terkadang begitu banyak distraksi yang ada saat ini. Terkadang hambatan-hambatan, distraksi-distraksi tersebut membuat kita lelah, membuat kita jenuh dengan semuanya. Dan mungkin kita sampai pada titik di mana kita merasa tidak ada kepastian dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, marilah dalam kehidupan kita, di tengah-tengah distraksi yang begitu banyak saat ini, kita tetap mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Kita berdoa kepadanya, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Kita percaya bahwa dalam segala kehidupan kita, Ia selalu beserta dengan kita, yang akan selalu menolong setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat pujian tenang. Mungkin pujian ini asing atau baru bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah pujian ini boleh memberkati setiap kita melalui lirik dan lantunan melodinya. Tenang.
kehidupan kami begitu banyak hal-hal yang mendistraksi kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami, Engkau selalu menemani setiap kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu mengingat akan setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, layakkanlah setiap kami untuk datang beribadah pada-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa menjadi sarana komunikasi bagi setiap kita dengan Allah. Di mana setiap kita dapat datang kepadanya dan memberitahukan segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita rasakan kepadanya. Dan Dia adalah Bapa yang selalu mendengarkan setiap seruan doa-doa kita dan menjawabnya sesuai dengan waktunya. Doa menjadi saat yang begitu indah ketika kita benar-benar dapat memaknainya dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat setiap pokok doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mendoakan pelayanan online yang tetap berlangsung di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Biarlah dalam pelayanan ini, melalui pelayanan yang ada dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini, boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di tempat mereka masing-masing di tengah-tengah kondisi seperti ini. Mari kita juga terus berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalamnya. Biarlah Tuhan yang akan terus memampukan dan Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai setiap mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau setiap harinya, setiap saatnya ya Tuhan, kami boleh selalu datang kepadamu, membawa setiap doa, seruan hati kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami alami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu mendengar, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendoakan ya Tuhan pelayanan online di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini yang tetap berjalan sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami rindu biarlah melalui pelayanan-pelayanan online yang ada saat ini ya Tuhan, boleh selalu memberkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan online yang dilaksanakan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini boleh selalu memperkuat iman dari jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang turut mengambil bagian. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang menolong setiap mereka dalam melakukan pelayanan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menjaga, menyertai setiap mereka di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Agar apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di dalam pelayanan ya Tuhan, sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mendoakan untuk persiapan Natal yang sedang dipersiapkan dari panitia Natal saat ini. Mari kita berdoa untuk setiap persiapan yang ada. Biarlah dalam tim panitia Natal diberikan kesatuan hati dalam mengerjakan pelayanan ini bersama-sama. Biarlah badan Natal nantinya boleh memberkati setiap kita. Walaupun hanya diadakan secara online, kita tidak bisa datang ke gereja, tapi biarlah ibadah tersebut boleh memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk persiapan Natal ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang terambil bagian di dalamnya, setiap panitia yang ada ya Tuhan.
Biarlah Tuhan dalam kepanitiaan Natal tersebut Engkau boleh memberikan kesatuan hati ya Tuhan. Dalam mereka mempersiapkan semuanya, dekorasi, semua ibadah. Biarlah Tuhan yang akan selalu memimpin mereka. Ya Tuhan, tolonglah setiap mereka agar dalam apapun yang mereka kerjakan, boleh selalu dilandaskan dengan kasih. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah Natal nanti. Biarlah apapun yang terjadi, tengah-tengah kondisi seperti ini, ibadah Natal boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Dan semuanya jemaat yang ada di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini boleh merasakan damai Natal itu bersama-sama di dalam keluarga masing-masing. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat pujian Aku Milik-Mu, Yesus Tuhanku, dari KJ 362. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan Dekang mendekat dan diraih oleh-Mu. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya dalam saja beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih kalau pada saat ini ya Tuhan, Kau kembali boleh memberikan kami kesempatan
untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, ketika kami membacanya, ketika kami merenungkannya, kami boleh dapat mengerti dan memahami ya Tuhan, apa maksud dari isi hati-Mu ya Tuhan melalui pembacaan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga yang melayakkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, yang tidak layak ini. Biarlah Engkau yang melayakkan hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan, agar dapat boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-65. Yesaya pasalnya yang ke-65. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah merabak aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka, upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan bagi kamu pedang, dan kamu sekalian akan menukuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena bergembira hatinya. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku.
Ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan girang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca bersama-sama tadi pada Yesaya pasalnya yang ke-65 merupakan jawaban dari Allah atas doa-doa, atas seruan-seruan dari para nabi pada pasal-pasal sebelumnya. Di mana pasal sebelumnya menunjukkan kepada setiap kita akan ratapan dari orang-orang yang tetap setia kepada Allah. Di mana mereka dengan meratap dan datang kepada Tuhan dengan meminta belas kasihan dari Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah sama-sama kita baca tadi dalam Yesaya pasalnya yang ke-65 ini menunjukkan kepada setiap kita bahwasannya Allah menegakkan keadilannya terhadap orang-orang yang berpaling daripadanya dan yang tidak mendengarkan panggilan untuk berbalik kepadanya. Dengan memberikan penghukuman bagi setiap mereka. Bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada setiap mereka yang telah menjauh daripadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan tidak menghiraukan Allah. Mereka tidak menghiraukannya. Allah telah bersuara tetapi tidak didengarkan oleh mereka. Sama seperti yang ada di dalam ayatnya yang ke-12. Aku akan menentukan bagi kamu pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan di hadapanku kepadaku. Bapak Ibu Saudara, bagi mereka inilah Allah menyatakan penghakimannya. Bagi mereka orang-orang yang berbalik kepadanya, yang berpaling kepadanya, yang terus-menerus melakukan hal yang jahat di hadapan Allah. Dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, bahwasannya Allah itu rindu agar setiap umatnya dapat berbalik kepadanya. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, ketika manusia telah menjauh daripadanya, meninggalkan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika manusia merasa telah jauh dari Tuhan dan juga
terkadang mentolerir perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Allah rindu agar manusia dapat berbalik kepadanya, mencari dia kembali, dan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan. Begitupun dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, ketika kita telah jauh daripada Tuhan, ketika kita mentolerir perbuatan-perbuatan dosa yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup nyaman-nyaman saja di tengah-tengah kondisi keberdosaan kita, Allah rindu Bapak Ibu Saudara. Allah rindu agar kita dapat datang kembali kepadanya, berbalik kepadanya. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog dan penulis buku bernama Charles Spurgeon, dalam kutipannya dia mengatakan bahwa jika kita adalah benar-benar anak-anak Allah, seharusnya kita tidak bahagia, kita tidak mencintai kehidupan yang ada di dalam dosa. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya tidak merasa baik-baik saja. Kita seharusnya tidak merasa nyaman-nyaman saja ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Allah. Seharusnya ada rasa kegelisahan dalam kehidupan kita, dalam diri kita ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat jahat di hadapan Allah. Dan seharusnya ketika kita dibilang sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita dapat mengambil titik balik dari kehidupan kita yang lama dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih dan juga Ia sekaligus adalah Allah yang adil. Ia mengasihi kita, tapi Dia juga harus adil dalam setiap keputusan-keputusannya. Ia tidak suka jika kita anak-anaknya, umat-umatnya yang percaya kepadanya, menikmati hidup yang terus-menerus dalam dosa. Menikmati kehidupan yang terus-menerus melakukan dosa dalam kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita mengabaikan panggilannya untuk dapat berbalik kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu bahwa akan selalu ada pengampunan bagi setiap kita. Pengampunan yang Ia berikan kepada setiap kita jika kita sungguh-sungguh mau datang kembali kepadanya, memohon maaf kepadanya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Ini juga sama halnya dengan yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adanya pengharapan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap kita orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Allah. Bagi setiap kita anak-anaknya, umat-umatnya. Akan ada selalu pengharapan. Pengampunan yang Allah berikan ketika kita mau berbalik kepadanya. Allah, kan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Allah juga memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Jaminannya kepada setiap orang yang terus taat dan setia. Yang terus dekat dengan Dia. Dan tidak meninggalkan Dia. Adanya pengharapan yang pasti dalam Allah, dalam Tuhan kita yang Ia janjikan kepada setiap kita. Ketika kita dapat sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita seturut dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita yang harus kita lewati. Bapak Ibu Saudara, Ia memberikan kepada setiap kita janji pengharapan. Janji pengharapan yang pasti, Ia memberkati setiap kita. Kan kehidupan kita kelak nantinya. Di mana di hari itu, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada akan lagi penderitaan, tidak akan ada lagi pencobaan yang harus kita lewati. Ada bersuka cita bersama-sama dengan Dia. Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama saat ini, boleh terus menguatkan iman kita. Boleh terus mengingatkan setiap kita bahwa kita memiliki Allah
yang mengasihi umat-umatnya, yang tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya ketika kita sungguh-sungguh setia kepadanya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Biarlah hari demi hari kehidupan kita boleh selalu dipimpin olehnya dan boleh selalu berbuah yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi kami boleh selalu mengingatnya dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh selalu memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan ini, agar dalam kehidupan kami boleh selalu takut akan Engkau. Menjalani kehidupan kami dengan seturut kehendak-Mu, seturut dengan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu boleh tetap setia kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya, segala kehidupan kami, segala pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan, memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah doa pagi pada pagi hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.